哈利路亚，Shalom，大家好。我们聚会的时间开始，敬请大家来一同祷告。慈爱和信实的天父，伟大的真神，我们满心的感谢你，主仍然给我们有机会能彼此代祷。无论往何处，我们不感觉到孤单，凭着我们的信心，我们必能达到目的地。谢谢主给我们的信心和力量，感谢主奇妙的作为，使我们能享受你的恩典，能活出喜乐和意义。这完全是上帝深深地爱我们付出的代价。愿我们称颂他的爱，谢谢神十字架的救恩。你是万王之王，万主之主，你是大有能力、有尊荣可畏的主，每天都保守看顾，使我们今天无论做什么事，都能与你亲密同行。你是我们的避难所，就是我们立志行事，都是上帝在我们心里运行，为要成就主的美意。我们不能靠自己的力量去行，因上帝会供应我们一切所需要的。我们依靠圣灵的能力，遵行你的教导，结出圣灵的果子，使我们能欣赏你奇妙的作为。谢谢主，现在你的两位主仆领唱的、讲道的，求圣灵膏抹他们，祝福他们，使用他们成为主的器皿。我也把蒙恩般的弟兄姐妹交托给主，软弱的求主刚强，冷淡的求主复兴，有病的求主医治。谢谢主，因为在你里面没有一件难成的事。我们将祈求祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名而求的。阿门。 Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pada saat ini kita akan memulai ibadah Mandarin Anugerah. Mari bersama-sama kita mau memuji meninggikan nama Tuhan. Chân chân hào lại xin Yesus, chân chân hào. Chân chân hào lại xin Yesus, chân chân hào. Chân chân hào lại xin Yesus, chân chân hào. 我拜一拜二拜三拜四拜五拜六，整个礼拜真真好，来信耶稣真真好，真真好，真真好，来信耶稣真真好，真真好，来信耶稣真真好。拜五拜六，整个礼拜真真好，来信耶稣真真好，主耶稣真好，我要来赞美我的耶稣，对我真好，对我真好，除去我的烦恼。我的耶稣
真好，主耶稣真好，我要来赞美我的耶稣，对我真好，对我真好，除去我的烦恼，使我没人笑。我的耶稣对我真好，真好，真好，来信耶稣真好。Mari sama-sama katakan真好，来信耶稣真好。我拜一拜二拜三拜四拜五拜六，整个礼拜真好，来信耶稣真好，主耶稣真好，我要来赞美我的耶稣，对我真好，对我真好，除去我的烦恼，使我没人笑。我的耶稣对我真好，我的耶稣对我真好。Sama-sama katakan，我的耶稣对我真好。Glory, haleluya. Setiap hari kita perlu memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sebab Yesuslah yang patut dan layak kita puja, kita tinggikan, kita angkat sebagai Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Yesus， 我们赞扬你，敬拜主你，为主为王，为荣力在我们当中，不仅赞美并高举你，耶稣，耶稣，我们赞扬你，敬拜主你，为主为王，为荣力在我们当中，不仅赞美并高举你，敬拜赞美，敬拜赞美，充满你宝座，敬拜赞美，充满你宝座，敬拜赞美，充满你宝座，耶稣神主是万万之王。Inilah pengakuan kami Tuhan, Yesus， 我们赞扬你，敬拜主你，为主为王，为荣力在我们当中，不仅赞美并高举你，耶稣，耶稣，我们赞扬你，敬拜主你，为主为王，为荣力在我们当中，不仅赞美并高举你，敬拜赞美，敬拜赞美，
katakan Chính bài chân mê Chúng mà ni bao chô Chính bài chân mê Chúng mà ni bao chô Chính bài chân mê Chúng mà ni bao chô Yesus Santo Sự hoàn hoàn sự hoàng oh Yesus Santo Sự hoàn hoàn sự hoàng Yesus Santo Sự hoàn hoàn sự hoàng Hallelujah 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 Glory glory Yesus Tuhan Kaulah Rajaku Kaulah Tuhanku Kau yang layak disembah Layak tuh ditinggikan Haleluya 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 Kami rasakan kuasa-Mu Kami nikmati hadirat-Mu Haleluya Haleluya Syukur syukur Yesus Haleluya Glory glory Yesus Terpuji nama-Mu Tuhan Haleluya Haleluya Syukur bagi-Mu Haleluya 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 Glory Yesus Tuhan Syukur Syukur Yesus Syukur syukur Haleluya Salam Bapak Ibu Saudara Mandarin semua yang diberkati Tuhan. Kita kembali bertemu. Sekarang kita akan mendengar firman Allah bersama-sama. Sebelum lebih jauh mendengar firman Allah, mari kita berdoa bersama-sama biar Tuhan memimpin kita sehingga kita bisa memahami firman. Sebab hanya Roh Kudus saja yang bisa membuat kita bisa mengerti firman, kita bisa memahami firman, sehingga kita bisa menikmati firman itu sendiri. Sebab kalau Roh Kudus tidak menyingkapkan, kita tidak akan mengerti. Nah, mari Bapak Ibu Saudara semua Mandarin yang diberkati dan kasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami belajar kembali bisa mendengar firman Allah di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tuhan, ini anugerah besar buat kami. Sekali lagi tolong kami, Roh Kudus tolong kami, biar firman Allah boleh menghibur kami, menguatkan kami. Sekali lagi boleh menguatkan, menghibur kami, mungkin juga menegur kami siap Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, singkapkan sesuatu yang baru buat kami semua, sehingga kami boleh semakin mengerti rencana Tuhan setiap pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga hidup ini boleh memuliakan Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus pimpin dan urapi kami semua yang menyampaikan dan mendengar, sama-sama diberkati Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Yosua, pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Yosua, pasal yang pertama, Yosua pasal yang pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua ya. Yosua pasal pertama ayat yang ke-5 sampai 9 mengatakan begini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat situasi kondisi yang sekarang ini, sekali lagi hampir sama peristiwanya dengan Yosua ini. Jadi kisahnya ini Yosua itu yang Tuhan sendiri yang menunjuk supaya menggantikan Musa memimpin umat Israel masuk negeri Kanaan atau negeri Israel. Nah, saat itu karena kondisinya, posisinya Yosua masih muda, jadi ada kegentaran, ada ketakutan, ada tawar hati. Kenapa? Karena melihat kondisi yang ada. Yang pertama, karena Yosua ini tahu persis Musa saja itu dibantah, dilawan sama beberapa orang Israel. Jadi tahu betul watak dan karakternya. Jadi kecil hati ini. Opo iso, apa bisa nanti saya memimpin orang Israel ini? Nah, beberapa penyelidikan, saya pun setuju. Sekali lagi beberapa penyelidikan hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak pemuka gereja, para teologia mengatakan begini, kurang lebih antara 2 juta sampai 3 juta. Ya, sekali lagi antara 2 juta sampai 3 juta. Katakanlah kita ambil 2 juta saja. Seorang gembala sidang kalau sampai punya jemaat 2 juta itu luar biasa ya. Sekali lagi ini luar biasa. Nah, sekarang yang kedua, kenapa Yosua ini mengalami tawar hati dan kecut? Karena sekali lagi ketika masuk negeri Kanaan nanti, negeri Israel itu ternyata negeri Kanaan atau Israel itu ada penduduknya. Jadi mesti perang. Nah, bangsa Israel kan bukan bangsa perang karena bangsa perbudakan. Bagaimana apa mungkin bisa menang? Faktanya bisa menang. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Makanya kalau Tuhan menyertai, ada sesuatu kemenangan terjadi yang kelihatannya tidak mungkin, bisa jadi mungkin. Makanya kekristenan itu berjalan tiap-tiap hari dengan mujizat demi mujizat. Kalau toh hari ini kita masih ada, itu pun mujizat. Sekali lagi kita bisa dengar firman Allah, itu pun juga mujizat. Nah, Ibu yang kasih Tuhan, sekarang ini sekali lagi kita akan pelan-pelan belajar. Kalau kita lihat kondisi yang sekarang ini memang menakutkan, kita bisa tawar hati, kita bisa kecut. Mungkin kita ngalami juga hal-hal yang tidak enak. Katanya Tuhan menyertai, menjaga, melindungi. Kenapa sampai terjadi seperti begini? Seolah-olah dibiarkan. Tidak, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan. Semua terjadi seizin Tuhan. Tuhan punya maksud dan rencana yang kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena kita terbatas memahaminya. Tapi percayalah firman Allah, iya dan amin. Tidak pernah salah. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang saat ini menghadapi tawar hati, mungkin kita mengalami hal yang tidak enak. Mungkin suami kita dipanggil Tuhan, anak kita dipanggil Tuhan, mantu kita dipanggil Tuhan. Mungkin istri kita dipanggil Tuhan. Mungkin anak kesayangan kita dipanggil Tuhan. Mengapa? Sudah berdoa, sudah berpuasa, kenapa masih kena COVID? Seolah-olah pertanyaan seperti ini timbul. Itu hal yang wajar, itu hal yang lumrah. Tapi hari ini saya katakan sekali lagi, Tuhan punya rencana yang jauh lebih mengerti daripada kita mengerti. Seperti Alkitab mengatakan, seperti langit dan bumi. Jalannya Tuhan, pola pikirnya Tuhan dengan pola pikir kita ini. Sekali lagi, kenapa? Karena kita tidak akan pernah mengerti. Karena sangat jauh. Tapi percayalah, sekali lagi Tuhan tidak pernah berbuat jahat untuk anak-anaknya. Kalau toh kena COVID tidak sembuh, bukan berarti mujizat tidak ada. Bukan berarti mujizat gagal, tidak. Tuhan punya rencana yang baik. Waktunya sudah selesai. Maka di dalam dunia itu tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Semua akan kembali lagi. Tapi puji Tuhan, di dalam Tuhan Yesus ada kepastian.
Jadi suami saudara yang dipanggil Tuhan, anak saudara yang dipanggil Tuhan, istri saudara yang dipanggil Tuhan, semua sudah bersama Tuhan Yesus, kata Alkitab, di surga. Jadi jauh lebih indah, jauh lebih berbahagia daripada kita dalam dunia ini. Tapi di dalam dunia pun, biarpun di sana sini kita mendengar berita yang tidak enak, tapi di dalam Tuhan kita mendengar berita yang bagus, berita kelepasan, berita penghiburan, berita kekuatan. Maka ini kita siapkan hati kita ini. Hari ini Tuhan mengatakan jangan tawar hati, jangan kecut. Seperti Tuhan ngomong kepada Yosua. Yang pertama, kenapa Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua? Terasa tidak terasa, percaya tidak percaya, Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Ini tidak bisa dilihat dengan mata. Ini bisa dilihat dengan kacamata iman. Jadi Tuhan ngomong kepada Yosua. Saat itu berbicara kepada Yosua, jangan tawar hati engkau memimpin orang Israel menghadapi kenyataan ini. Kenapa? Nomor satu, Tuhan bilang menyertai. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Ini mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi mujizat bukan sekedar kurang diberi berkat. Buta melihat, tuli mendengar, bukan saja timpang bisa berjalan. Bukan saja sekali lagi kekurangan diberkati melimpah. Bukan saja sakit menjadi sembuh. Memang itu mujizat. Tapi bukan sekedar itu. Apa itu mujizat? Ketika penyertaan Tuhan itu mujizat yang luar biasa. Sekali lagi, penyertaan Tuhan mujizat yang luar biasa. Nah, kita memberi jawaban bagaimana Tuhan ngomong kepada Yosua ini supaya kuat. Tidak tawar hati. Supaya kuat, bagaimana caranya? Yang pertama, ternyata saya membaca di dalam ayat yang kelima. Apa itu? Kata Tuhan, aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini. Jadi apa? Ingat firman Tuhan. Jadi cara menjaga hati kita tidak tawar, tidak patah hati, tidak kecewa. Kita ingat firman Tuhan. Firman apa? Nomor satu, menyertai ini. Orang yang disertai Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Yang pertama, Daud. Daud ini orang yang sangat dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Sekali lagi, ternyata Daud juga punya persoalan. Jadi orang yang disertai Tuhan bukan berarti orang nggak punya persoalan. Punya persoalan. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, saya ulangi, 1 Samuel pasal 30, kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah, saya tidak akan bacakan di sini karena waktu saja. Jadi ketika saat itu Daud di Siklak terbakar habis. Istri, anak, dan rakyatnya, pengikutnya semua tertawan. Kalau kita kehilangan harta benda, mungkin kita masih bisa semangat. Tapi kalau kita kehilangan anak yang kita kasih, istri yang kita kasih, famili kita kasih, itu lain perasaan, ada yang hilang itu. Nah, saya senang, ternyata Alkitab mengatakan begini, Daud sudah tawar ini. Sudah kehilangan gairah hidup ini. Tapi bagaimana Daud ini bisa kuat kembali? Alkitab mencatat Daud menguatkan hatinya dengan cara bagaimana? Mencari Tuhan. Saya ulangi, supaya bisa kuat, bisa teguh, tidak tawar hati. Mencari Tuhan jawabannya. Kalau lebih keren lagi kita katakan berdoa. Saya harap Bapak Ibu tidak bosan dengan kata doa ini. Sebab ini penting sekali. Kondisi sekarang ini, tidak ada yang kita bisa andalkan. Ada orang yang punya uang banyak, ternyata dia bisa meninggal. Sekali lagi, ada orang yang punya uangnya banyak, toh mereka juga meninggal ketakutan luar biasa. Kenapa? Kemudian tidak ada yang kita bisa banggakan, kita bisa andalkan dalam dunia ini. Hanya Tuhan yang kita bisa andalkan. Bagaimana caranya? Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Minta perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sehingga seandainya pun kita mengalami persoalan yang berat, kita tetap damai. Ada satu pujian yang bagus, mengatakan begini dalam Pak Jeffrey Chandra itu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Di tengah persoalan, di tengah badai, bisa bahagia, bisa sejahtera. Itu tidak mungkin kalau dialami orang di luar Tuhan. Hanya di dalam Tuhan saja bisa. Ada badai, ada kesulitan. Tetapi tetap tenang, tetap bisa damai. Kenapa? Karena Tuhan. Masih ingat Matius 11 ayat 28.
Yang letih lesu berbeban berat disuruh datang sama Tuhan. Tuhan ngomong, marilah, diundang. Untuk apa? Supaya hati yang letih lesu berbeban berat itu diganti dengan kelegaan, dengan kepuasan, dengan kebahagiaan. Jauh lebih dalam, ternyata Tuhan itu punya keinginan kita ini punya damai, punya bahagia. Jadi damai, bahagia, sejahtera itu bukan keinginan manusia. Tuhan lebih jauh pengen saudara dan saya ngalami itu. Nah, gimana caranya? Datang sama Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan, nanti kita akan menemukan jawaban yang di luar pola pikir kita ini. Dan Daud ternyata mengalami. Daud berdoa ketika semua ditawan, istri, anak, dan para rakyatnya, pengikutnya itu. Daud datang, menguatkan hatinya dengan datang sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, apa saya harus jemput? Saya susul. Tuhan bilang, susul. Bangsa itu saya serahkan kepadamu. Dan ternyata betul. Daud mengalami. Jadi di tengah badai bisa kuat hanya berdoa. Kembali lagi saya mengulangi. Mungkin saya pernah saksikan. Waktu saya diundang pernikahan itu pas makan-makan ada jemaat dari gereja lain mengatakan begini. Bapak tahu enggak corona itu yang diserang pernapasan? Iya, saya tahu dari beberapa media. Dia bilang, betul Pak. Pernapasan itu bicara mengenai doa. Doa orang Kristen, doa anak Tuhan. Itu napas kehidupan. Dan seperti kita di GPPS ini, doa adalah napas. Benar ternyata. Tidak ada yang bisa kita selesaikan masalah yang rumit ini kecuali kita datang sama Tuhan. Dan percayalah, orang yang berdoa rohnya akan kuat, dia akan tetap tegak berdiri. Biarpun menghadapi persoalan memang sepertinya goyang. Iya, tapi dia bisa kuat kembali. Karena Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Sekali lagi Alkitab memberi jawaban. Mengapa kita suruh berdoa? Tuhan sendiri yang bilang, berdoalah dan berjaga supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan ternyata doa mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Saya tidak usah membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-40, ingat saya itu ya. Jadi mengatakan begini, ternyata Yesaya pasal 41, ya ayat 31. Orang yang berdoa itu seperti burung raja wali. Mendapat kekuatan baru. Kekuatan apa ini? Menghadapi persoalan hidup ini. Kita tidak tahu sampai kapan ini. Tapi kalau kita berdoa, kita punya kekuatan. Minimal kekuatan damai sejahtera. Dari mana? Dari Tuhan. Sebab damai sejahtera dari Tuhan itu melebihi persoalan di depan kita ini. Percayalah, besok Tuhan sudah lakukan mujizat pertolongan yang baru untuk saudara dan saya. Lusa Tuhan sudah siapkan pertolongan yang baru, mujizat yang baru. Minggu depan Tuhan sudah siapkan pertolongan yang baru, berkat yang baru, mujizat yang baru. Tuhan pengen dari hari ke hari kita ngalami hal yang baru dari Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Tidak sama dengan hari ini, tidak sama dengan besok, tidak sama dengan lusa, tidak sama dengan bulan depan atau tahun depan. Selalu baru. Siapa yang mengalami ini? Orang yang datang yang berdoa sama Tuhan. Jadi saudara akan lihat hal-hal yang ajaib yang tidak pernah saudara pikirkan. Kenapa? Karena memang Tuhan kita jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan ini. Kurang lebih hampir 2 minggu. Istri saya mengatakan begini. Karena setiap keuangan istri yang pegang, semua transfer istri yang pegang. Tiba-tiba istri saya bilang begini, kamu kenal nggak namanya Abdul Koli ini? Loh, nggak tahu saya. Loh, kenapa? Ini ditransfer 2 juta. Loh, jujur saya sampai hari ini nggak tahu. Kalau Abu Janda saya tahu, saudara. Tapi kalau Abdul Kolik saya tidak tahu ini Pak Haji dari mana. Tidak tahu saya hanya pasrah saja, berserah saja. Jadi saya banyak alami hal mujizat yang tidak pernah saya pikirkan. Gimana caranya? Saya cuma datang mendekat sama Tuhan. Tuhan, sekali lagi, Engkau jaga lindungi anak-anak semua. Apa tidak mengalami sakit? Saya mengalami sakit. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami tipes. Tidak pernah terpikirkan. Sekali lagi, tidak pernah terpikirkan. Tapi Tuhan punya rencana yang baik. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berbuat jahat. Jadi ada banyak hal yang tidak pernah terpikir dalam hidup ini. Tuhan ingin memberkati. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua, hanya satu, karena waktu saja. Supaya kita bisa kuat. Nanti saudara akan bisa menikmati hal-hal yang tidak pernah saudara pikirkan. Biarpun kita tidak mengerti rencana Tuhan di depan. Tidak apa-apa. Tuhan tidak ingin kita mengerti kok. Kenapa? Karena memang tidak bisa dimengerti. Hanya Tuhan minta satu, percaya. Makanya orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan melihat hal-hal yang ajaib yang dari Tuhan.
Jadi percaya saja sebelum saya mengakhiri. Jadi Bapak Ibu Saudara Mari diberkati Tuhan untuk menguatkan hati. Sekali lagi, ingatlah firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan nomor 1 tadi, yaitu apa? Datang sama Tuhan berdoa. Paulus disertai Tuhan, tapi juga ngalami hal yang tidak enak dalam hidupnya. Ngalami penjara, karam kapal. Sampai dia menulis mengatakan begini, siapakah yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus? Penindasan, ketelanjangan, kesukaran, penderitaan, kelaparan, aniaya, tidak ada yang bisa. Bahkan dia menulis dalam kitab yang Efesus mengatakan di dalam, ingat saya di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, seringkali ayat emas, Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Segala perkara. Baik itu susah, senang, penderitaan, bisa ditanggung di dalam Kristus. Kenapa? Dia yang memberi kekuatan baru bagi kita. Jadi kalau kita hari ini masih ada, sekali lagi, itu berarti berkat Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua. Supaya kita berbuah, kita menjadi tangan kepanjangan Tuhan di bumi ini. Supaya dunia boleh melihat ini. Dan ini hari-hari, sekali lagi, hari-hari Tuhan yang membuat perbedaan. Orang yang berdoa, bergantung penuh sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Orang ini seperti kembali yang pernah saya sampaikan. Tanaman yang ditanam, ditaruh di tepi sungai. Jadi Tuhan yang menanam kita. Kalau kita masih ada hari ini, Tuhan yang menanam kita. Kita bukan tumbuhan liar. Tuhan yang menanam. Untuk apa? Berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita tundukkan kepala kita, datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat firman mengingatkan kami kembali, supaya kami tidak tawar hati, tidak kecut menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Seperti hamba-Mu Yosua saat itu, Engkau tahu supaya tidak tawar hati. Karena penyertaan-Mu sempurna. Akan ada badai tetapi kami tetap tenang, kami tetap damai di tengah badai itu. Karena ada Tuhan yang bisa menghentikan badai. Sekali lagi terima kasih. Dan kami bersyukur. Sekali lagi kami bersyukur. Masih ada kesempatan kami mendengar firman Allah. Biarpun kami tidak bertatap muka, tapi lewat Zoom ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Matikan firman dalam hati kami semua. Ingatkan kami terus. Berikan kami roh doa, cinta doa menghampiri Tuhan. Sekali lagi bukan untuk keenaan kami, supaya kami kuat menghadapi hidup ini. Dan supaya kami tahu tujuan kami hidup ini. Sehingga kami boleh menjadi berkat nama Tuhan dipermuliakan. Berkati sekali lagi Tuhan Ayu Julian sebagai pimpinan di Mandarin, memberi kekuatan anak, mantu, cucu dan cicitnya, sekali lagi pakai dengan luar biasa. Semua pengurus di Mandarin, dimanapun saja berada, Tuhan memberi kekuatan, penghiburan yang luar biasa. Sekali lagi kekuatan penghiburan, berkat-Mu melimpah, damai sejahtera-Mu. Sekali lagi berikan hati yang rindu, haus akan Engkau mencari Engkau. Sebab hanya di dalam Engkau kami kuat. Hanya di dalam-Mu kami punya kekuatan. Hanya di dalam-Mu kami punya penghiburan. Hanya di dalam-Mu kami bisa menikmati hidup ini yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Para pengurus semua Tuhan berkati. Semua Mandarin Tuhan berkati. Gereja di Sawan juga Tuhan berkati. Semua umat-Mu mendengar firman Allah ini, Tuhan juga berikan kekuatan penghiburan yang baru. Terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.